Apa judulnya Bapak Ibu? Gembala korban nyawa bagi domba-dombanya. 1 Korintus 15 ayat 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi kuasa dosa ialah hukum Taurat. Itu bukan kata saya, kata ayat itu Bapak Ibu. Jadi hukum Taurat dipakai oleh dosa, atau juga ya dosa ini dijadikan kata benda juga. Ini bisa jadi setan Bapak Ibu. Seringkali juga diterjemahkan juga setan. Jadi kuasa setan adalah hukum Taurat. Kenapa hukum Taurat bisa dipakai setan sebagai kuasa, sebagai senjata, sebagai alat? Karena hukum Taurat adalah hukum. Ya, sehingga apa? Hukum Taurat itu dipakai oleh setan untuk menghukum manusia, untuk mendakwa manusia, sehingga manusia merasa tidak layak, sehingga manusia tidak mengalami kepenuhan berkat Yesus dalam kehidupan mereka. Orang Kristen hari ini bukan hidup dalam hukum, tapi orang Kristen hidup di dalam kasih, relationship, bukan legalistik, bukan hukum Bapak Ibu, tapi kita hidup di dalam kasih. Kenapa kita hidup dalam kasih? Karena hubungan kita dengan Bapa adalah Bapak dan anak. Kita anak, Allah adalah Bapak kita. Benar Bapak Ibu ya? Karena itulah hubungan kita Bapak anak, dan hubungan itu adalah kasih. Kecuali kalau saudara tempatkan diri saudara sebagai hamba, maka hubungan saudara dengan Allah itu menjadi legalistik, menjadi hukum. Sama seperti saudara, hubungan saudara dengan anak saudara itu hubungan kasih. Nggak ada, oke, kita tanda tangan kontrak anak ya, kamu menjadi anak saya jadi bapakmu. Nggak ada gitu Bapak Ibu. Tapi kalau karyawan itu ada. Kalau saudara kerja pasti tanda tangan kontrak Bapak Ibu. Kenapa? Saudara pegawai di perusahaan itu. Nah, kalau saudara tempatkan diri saudara sebagai pegawai, sebagai hamba, pasti hubungannya hukum. Tapi bagi kita hari ini, saudara tidak hubungan hukum, tapi hari ini kita hubungan dengan Allah adalah kasih. Amin Bapak Ibu. Relationship. Dan hubungan yang terbaik itu adalah kasih. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika saudara hubungan kasih, maka yang terbaik pasti kita dapat. Saya yakin saudara akan memberikan yang terbaik bagi anak saudara. Saudara akan memberikan yang terbaik bagi anak kandung saudara, pendidikannya, makanannya, lingkungannya, dan juga masa depannya. Benar Bapak Ibu ya? Tapi saya tidak yakin saudara akan merencanakan hal yang sama untuk pegawai saudara, karyawan saudara, pembantu saudara. Nggak yakin. Haleluya Bapak Ibu. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, ketika saudara tempatkan saudara sebagai anak, saudara berhak atas berkat yang terbaik dari Allah. Tapi kalau saudara tempatkan diri saudara sebagai hamba, saudara tidak berhak atas berkat yang terbaik. Saudara tidak berhak mendapatkan kasih Allah dalam diri saudara. Karena dalam hubungan hukum tidak ada kasih di situ. Nah, iblis merampok kita itu melewat apa? Ahli Taurat Bapak Ibu. Ya, Farisi dan para imam, bahkan juga mimbar gereja yang menyampaikan tentang hukum Taurat tadi. Sehingga apa Bapak Ibu? Kita seharusnya mendapatkan banyak hal dari karya salib Yesus, tapi iblis merampok kita dengan memberikan hukum Taurat sebagai syarat. Kalau kamu bisa melakukan ini, kamu diberkati. Kalau kamu gagal, kamu dikutuk. Nyatanya apa? Hukum Taurat itu terlalu sempurna bagi manusia. Itu hukum Taurat itu sempurna sekali. Bahkan Musa saja yang membawa turun hukum Taurat 2 loh batu, Bapak Ibu, gagal. Buktinya dia nggak masuk tanah Kanaan. Apalagi kita. Itulah sebabnya ketika iblis menggunakan hukum Taurat untuk menjadi syarat kita diberkati, sampai kapanpun kita tidak akan diberkati. Karena tidak ada manusia yang mampu melakukannya. Hanya satu pribadi, namanya Yesus, yang telah menggenapi hukum Taurat. Roma 10 ayat 4. Amin. Haleluya. Karena itulah hukum Taurat itu digunakan oleh iblis untuk merampok berkat Allah, merampok karya salib Yesus yang harusnya kita terima, sehingga kita tidak mendapatkannya Bapak Ibu. Haleluya. Kenapa? Karena diberikan syaratnya adalah hukum Taurat. Karena itulah dikatakan tadi, kita baca 1 Korintus 15 ayat 5, 6, bahwa kuasa dosa adalah hukum Taurat Bapak. Kuasa iblis adalah hukum Taurat. Sehingga hari ini kita tidak mengalami kemenangan berkat kepenuhan dalam Yesus. Nah, berkaitan hubungan kita dengan Tuhan itu juga sering digambarkan sebagai gembala dan domba Bapak Ibu. Iya, domba-domba mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Orang asing tidak diikuti Bapak Ibu. Jadi syarat untuk kita bisa mendengar suara Allah, kita harus menjadi dombanya Allah. Kita harus punya iman sebagai domba. Amin Bapak Ibu. Maka kita akan bisa mendengar suara Yesus sang gembala kita. Coba kita lihat sekarang Yohanes 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Karena itulah terbukti Yesus memberikan nyawanya bagi kita. Amin Bapak Ibu. Dan Bapak Gembala Sidang kita juga selalu berkata, aku siap korban nyawa bagi jemaat. Benar? Jadi gembala yang baik beliau. Haleluya Bapak Ibu. Iya, jadi cirinya adalah siap mati, siap korban nyawa bagi domba-dombanya. Amin. Nah, iblis berusaha Bapak Ibu memberikan agama bagi kita. Jadi kekristenan itu Bapak Ibu sebenarnya secara rohani itu bukan agama. Cuma memang secara syarat administrasi dalam KTP ada agama. Tapi sebenarnya kita bukan agama Bapak Ibu. Karena hubungan kita relationship Bapak dan anak. Amin Bapak Ibu. Atau gembala dan domba. Haleluya. Nah, iblis berusaha memberikan agama bagi kita, sehingga ketika kita hidup di dalam agama, saudara tahu kita hidup dalam hukum.
Karena agama pasti ada aturan-aturannya Bapak Ibu. Dan ketika kita hidup dalam agama, saudara menjadi hamba. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Saudara tidak akan mendapatkan korban ini. Saudara tidak akan mendapatkan korban dari Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Ketika hubungan kita dengan Yesus sebagai gembala dan domba, yang mati siapa di sini Bapak Ibu? Yang korban siapa? Gembalanya, Yesusnya kan? Tapi ketika saudara hidup dalam agama, saudara yang mati demi Tuhan. Haleluya Bapak Ibu. Saudara itu? Ya, coba lihat aja tetangga-tetangga sebelah kita. Semua itu. Mereka siap mati kan? Demi agamanya kan? Siap mati kan? Kenapa? Hidup dalam agama. Kalau kita Kristen, kita bukan agama sebenarnya. Yang mati karena Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tuhan yang mati demi kita. Bukan kita yang mati demi Tuhan. Benar? Saudara itu bedanya. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu, iblis berusaha memasukkan agama ini dalam kehidupan kita orang Kristen. Sehingga apa? Bukan Tuhan yang mati bagi kita, kita yang mati untuk Tuhan. Kan udah terbalik gitu. Udah terbalik gitu. Udah terbalik banget itu. Amin Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, mari kita bukan hidup dalam agama, tapi kita hari ini adalah hubungan Bapa dengan anak yang siap korban bagi setiap kita. Hubungan gembala dan domba yang siap gembala kita mati bagi kita domba-dombanya. Dan hubungan gembala dan domba ini Bapak Ibu, itu telah ada jauh sebelum agama, jauh sebelum Taurat. Sama seperti Habel, itu anaknya Adam dan Hawa Bapak Ibu, itu sudah ada penggembalaan di situ. Dan itu dibuktikan bahwa korban persembahannya adalah dombanya dia. Benar? Hewannya dia kan? Ternaknya dia kan? Iya, sudah. Jadi jauh sebelum ada Taurat, jauh sebelum ada agama, jauh sebelum ada hukum. Taurat itu muncul 2000 tahun setelah Adam Bapak Ibu. Iya, lebih dari 2000 tahun setelah Adam. Karena hukum Taurat muncul pada saat Gunung Sinai. Benar? Pada saat disitulah ada agama Bapak Ibu. Karena itulah hubungan kita hari ini adalah gembala dan domba. Karena itulah kita menerima korban, bukan memberikan korban. Amin Bapak Ibu. Dan itu juga dikatakan dalam Mazmur 23. Tuhan membimbing aku, Tuhan menuntun aku. Coba kita lihat Mazmur 23 ayat 2-3. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Haleluya. Jadi karena itulah bagi kita hari ini, mari ketika kita menempatkan diri sebagai domba dan Tuhan adalah gembala, saudara tidak perlu khawatir, saudara akan kenyang, saudara akan panjang umur, saudara selamat, hidup kita hidup selalu berkemenangan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Luar biasa. Sekarang kita masuk pada bagian kedua, berjalan dalam bayangan maut, atau dalam bahasa Indonesia berjalan dalam lembah kekelaman. Kita lihat Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Lihat kepada saya Bapak Ibu, bahwa ayat 4 maunya domba sendiri tanpa bimbingan Tuhan. Akibatnya apa? Dombanya berjalan dalam lembah kekelaman, dombanya berjalan dalam lembah bayang maut. Benar? Kenapa? Maunya sendiri, bebas dari bimbingan Tuhan, bebas dari tuntunan Tuhan. Ya udahlah, masuk neraka lah dia, lembah kekelaman. Benar? Bayang maut. Amin. Tetapi ada yang lagi luar biasa. Ayat 2 dengan 3 tadi, bahwa itu tentang kesaksian dia. Tuhan adalah gembalaku. Jadi seakan-akan dia ngomong seperti saya lah ngomong kepada saudara lah. Ketika saya ngomong kepada saudara tentang Tuhan, maka itu sama dengan saya bersaksi tentang Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, saudara-saudara. Tuhan membimbing aku ke padang yang penuh rumput hijau. Tuhan itu memimpin aku ke air yang tenang. Jadi saya bersaksi kepada saudara. Tetapi ayat 4 itu bukan lagi bersaksi, tapi ngomong langsung dengan Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau Tuhan menyertai aku. Engkau Tuhan membimbing aku, gadamu dan tongkatmu menyertai aku. Bukan lagi bersaksi, ngomong langsung dengan Tuhan. Lihat bedanya Bapak Ibu. Hal yang sama juga dengan kita. Ketika saudara mengalami masalah, mungkin karena dosa saudara, mungkin karena kesalahan saudara, ngomong langsung Tuhan, Tuhan tolong aku, dan Tuhan akan menolong saudara. Ayat 4 ini Bapak Ibu, ini bukan lagi bersaksi, langsung ngomong kepada Tuhan. Tapi gadamu Tuhan, tongkatmu yang menghibur aku. Karena itulah bagi kita hari ini, saudara mungkin bisa salah, benar. Saya mungkin bisa salah, benar. Saudara mungkin bisa memberontak, benar. Tapi apapun masalah kita, ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman, terus kontak kepada Tuhan, terus minta tolong, maka saudara akan selalu dihibur. Saudara akan bebas dari mara bahaya. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya Bapak Ibu, saudara bedanya ya. Lihat ya, ayat 4 ini udah pokoknya dosa lah dia, udah dalam lembah kekelaman. Tapi walaupun itu, dia bisa kontak dengan Tuhan untuk minta tolong. Tongkatmu dan gadamu
yang menghibur aku. Amin Bapak Ibu. Ayat 2 dengan 3, Tuhan adalah gembalaku, bersaksi kepada saudara. Saya bersaksi, ya kan? Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, dia membimbing aku, menuntun aku ke air yang tenang. Itu bersaksi kepada saudara. Tapi walaupun demikian, seandainya pun kita dosa, seandainya pun kita tersesat, hari ini tetap andalkan Tuhan, dan itu memberi jalan keluar penghiburan bagi setiap kita. Amin. Yes. Nah, beberapa pendeta mengkhotbahkan ayat ini apa Bapak Ibu? Ayat ini seringkali juga dikhotbahkan orang begini, dikhotbahkan banyak orang Bapak Ibu, baik pendeta, mengkhotbahkan bahwa setiap orang Kristen pasti berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau kita amati ayat ini, sebenarnya ini tidak berkata bahwa semua kita, semua orang Kristen nanti akan berjalan dalam lembah kekelaman. Tidak Bapak Ibu. Tapi ayat ini mengatakan bahwa karena kesalahan kita sendirilah, tanpa mengandalkan bimbingan Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan menyertai, maka kita mengalami lembah kekelaman. Benar Bapak Ibu? Jadi tidak semua orang Kristen mengalami ini. Orang bisa mengalami ini karena kesalahannya sendiri, karena dia tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan dia. Jadi karena itulah salah bahwa kita semua nanti pasti mengalami lembah kekelaman. Enggak itu, karena itu adalah kesalahan setiap manusia. Benar Bapak Ibu? Enggak semua kita melakukannya. Ketika saudara mengandalkan Tuhan, saudara enggak akan mengalami lembah kekelaman. Amin. Enggak akan mengalami. Tapi kalau saudara memberontak, saudara dosa, ya saudara mengalami lembah kekelaman. Jadi ini bukan berlaku untuk semua orang Kristen, tidak. Hanya berlaku bagi orang Kristen yang tidak mengandalkan Tuhan, yang memberontak, yang terdosa. Tapi seandainya pun dosa, saudara bisa minta tolong kepada Tuhan. Tongkat dan gadamu akan selalu menghibur aku. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Jadi tidak untuk semua orang Kristen Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Ya, jadi dombanya ini hilang. Jadi sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, jadi dombanya ini mau jalannya sendiri Bapak Ibu. Dombanya ini udah hilang. Dan seandainya juga hilang, Tuhan akan mencari kita. Karena Tuhan tidak ingin satu dombanya pun hilang. Karena itulah coba kita lihat Lukas 15 ayat 4-7. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ayat 5. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Ayat 7 terakhir. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Amin. Lihat kepada saya. Maksudnya apa sih 99 benar? Itu orang yang merasa benar sendiri Bapak Ibu, padahal sebenarnya mereka perlu bertobat. Haleluya. Tapi mereka gak sadar sehingga mereka tidak datang kepada Yesus. Amin. Ini punya arti apa? Bahwa Tuhan tidak ingin satupun dombanya hilang Bapak Ibu. Dan ketika dia mencari, dia menemukan, domba itu ditaruh di bahu. Saudara tahu taruh di bahunya artinya apa Bapak Ibu? Sebagaimana dikatakan di dalam Alkitab Perjanjian Lama, bahu ini lambang pemerintahan Yesaya. Jadi ketika domba tadi ditemukan, si gembala tidak mengomel, kamu kemana aja? Saya sudah cari-cari. Kamu itu membuat repot. Nggak ada gitu Bapak Ibu. Tapi justru ditaruh di bahu. Artinya dia tetap diangkat Bapak Ibu. Dia tetap ada dalam pemerintahan bersama dengan sang gembala. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, ditaruh di bahu. Ini lambang kekuatan. Jadi domba tadi yang hilang tidak langsung dikucilkan, tidak langsung dilemahkan, tidak langsung diomeli, tapi terus diberikan semangat untuk terus diberikan kekuatan. Dan itulah gambaran bagi kita. Ketika kita hilang, mungkin kita dosa, benar. Tapi ketika kita kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan terus mengangkat kita, diberikan kerajaan, bahkan terus diberikan kita kekuatan di dalam kehidupan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Iya. Haleluya. Terus diberikan kekuatan Bapak Ibu. Dan domba yang hilang tadi bukan diomeli, tapi dilimpahi dengan berkat, supaya orang yang berdosa, yang bertobat itu tidak ingat lagi akan dosanya Bapak Ibu. Sama seperti anak bungsu yang hilang. Ketika anak bungsu itu kembali kepada bapaknya, bapaknya tidak berkata ngomeli dia Bapak Ibu, kamu sudah kurang ajar minta jatah warisan, padahal aku masih hidup, sekarang kamu kembali, enak aja, pergi sana. Tidak ada gitu Bapak Ibu. Tapi diterima kembali, bahkan diberikan jubah yang terbaik, diberikan cincin, diberikan sepatu, dipestakan. Agar apa Bapak Ibu? Saudara tahu kenapa? Agar anak bungsu tadi yang kembali kepada bapaknya tidak ingat lagi akan dosanya. Karena itulah
Tuhan memberikan kita kelimpahan anugerah supaya kita tidak ingat dosa kita lagi, supaya kita tidak trauma. Karena itulah pengampunan Tuhan itu beda dengan pengampunan manusia. Kalau manusia mengampuni bagaimana Bapak Ibu? Kalau manusia mengampuni begini, kamu dosa ya, jangan ulangi lagi ya, kali ini saya ampuni, tapi lain kali awas, saya akan hukum kamu. Ketika orang diampuni demikian Bapak Ibu, ini sebenarnya pengampunan dengan ancaman ya? Dan saudara tahu, walaupun kita berkata kita ampuni dia, tapi bagi dia sendiri, dia tidak mengalami kebebasan. Kenapa? Dia selalu ingat, dia akan selalu teringat akan kesalahannya tadi. Wah, jangan sampai saya ulangi, nanti saya benar-benar dihukum. Benar? Jadi walaupun dia diampuni, tapi dia tidak lepas atas kesalahannya. Dia masih ada trauma, akar pahit. Karena dia harus ingat, kalau tidak dia benar-benar berikutnya dia salah, dia akan dihukum. Benar Bapak Ibu? Itulah sebabnya pengampunan manusia bukan membebaskan sesamanya dari kesalahan, justru membuat sesamanya terikat akan kesalahan itu, trauma akan kesalahan itu. Kali ini saya ampuni, tapi lain kali awas. Benar kan? Kalau Tuhan mengampuni tidak demikian. Kalau manusia mengampuni, justru membuat orang yang diampuni tadi terikat akan masalahnya, trauma akan masalahnya, akar pahit akan masalahnya. Tapi ketika Tuhan mengampuni, maka Tuhan memberikan kita berkat yang banyak, seperti anak bungsu yang hilang tadi. Dan ketika saudara diberkati yang banyak, saudara menjadi lupa akan kesalahan saudara. Saudara tidak trauma akan dosa saudara masa lalu, maka hidup saudara menjadi bebas benar-benar. Aku lupa itu, dosa apa? Udah lupa itu. Haleluya Bapak Ibu. Tapi ketika manusia mengampuni, orang yang diampuni itu tetap terikat akan dosanya Bapak Ibu, terikat akan salahnya. Haleluya, benar. Karena dia, aduh nggak akan aku ulangi lagi, aduh nggak akan lagi, aduh kenapa aku lakukan lagi. Selalu terikat Bapak Ibu, walaupun dia diampuni, tapi masih terikat dia. Karena sudah tambah ancaman. Haleluya Bapak Ibu. Tapi Tuhan tidak pernah mengampuni dengan ancaman, justru diberikan berkat yang berkelimpahan, sehingga pengampunan Tuhan benar-benar membuat kita free, bebas, sehingga kita hari ini bisa melangkah dengan pasti dengan kebebasan dalam Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Nangkep ya Bapak Ibu ya, perbedaan mengampuni tadi kan? Iya, pengampunan manusia justru mengikat manusia itu. Ya, tapi pengampunan Tuhan membuat kita benar-benar bebas, tidak ingat lagi akan dosa-dosa masa lalu kita. Karena itulah pengampunan Tuhan disebutnya demikian berkelimpahan kasih karunia-Nya, mengampuni kita menurut kekayaan kasih karunia. Kita tutup bagian kedua dengan Efesus 1 ayat 7 Bapak Ibu. Sebab di dalam dia ini siapa? Yesus, dan oleh darahnya, darah Yesus, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Jadi kita diberkati berkelimpahan Bapak Ibu, sehingga bagi kita hari ini di dalam Yesus, ya udah yang lama sudah berlalu lah, sudah lupa. Bagi kita juga hari ini jangan lagi terikat akan masa lalu kita, jangan lagi ingat dosa-dosa masa lalu. Oh, saya dulu melakukan hal yang banyak yang jahat, banyak yang najis, itu sudah lupa. Ketika saudara sungguh-sungguh bertobat, itu sudah lupa semua. Karena Tuhan sungguh-sungguh mengampuni segala dosa kita secara kelimpahan. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Ya, sekarang kita masuk pada bagian kedua. Allah ingin kita kembali sebagai anaknya. Ya, kita lihat dulu Lukas 15 ayat 21. Saya akan ceritakan secara keseluruhan dulu ceritanya. Ya, sekarang lihat kepada saya. Jadi pada saat itu anak bungsunya datang kepada bapaknya. Pak, minta bagian warisan saya. Itu sebenarnya sudah kurang ajar Bapak Ibu. Kenapa? Seorang anak minta warisan kepada orang tuanya, itu sama dengan berharap orang tuanya mati. Karena warisan umumnya diberikan setelah orang yang mewariskan itu mati. Benar Bapak Ibu ya? Jadi anak bungsu ini sebenarnya sudah kurang ajarin kepada bapaknya, berharap bapaknya itu mati. Tapi bapaknya itu baik sekali, sehingga akhirnya diberikan bagian warisan si anak bungsu. Dan kemudian anak bungsu itu pergi berfoya-foya. Wah, segala macam dosa dia lakukan. Tapi terjadi kelaparan, sehingga benar-benar dia kelaparan, sudah miskin. Dan saking miskinnya, sehingga dia menjadi pemelihara babi. Ya, kalau bagi kita hari ini pemelihara babi, apalagi toke babi, itu terhormat itu Bapak Ibu. Benar gak? Toke babi, oh mantap itu. Ya, pasti banyak duit dia, pasti juga gemuk dia. Sering makan babi soalnya. Haleluya. Tapi bagi orang Yahudi Bapak Ibu, pemelihara babi itu salah satu pekerjaan haram. Kenapa pekerjaan haram? Karena babi adalah salah satu hewan haram bagi mereka. Pemelihara babi itu juga nggak boleh. Ya, jadi mereka itu lebih keras dibandingkan tetangga sebelah. Tetangga sebelah Bapak Ibu, walaupun mereka harap untuk makan babi, ya nggak tahu aja mereka enaknya ya Bapak Ibu ya. Babi hong, babi panggang gitu. Walaupun mereka dilarang makan babi, tapi mereka banyak juga bisnis jadi toke babi. Khususnya di Kepulauan Riau, Batam Bapak Ibu. Itu banyak mereka, ya mereka tetangga sebelah Bapak Ibu, mereka nggak makan, tapi jadi toke babi. Supaya apa? Hasil babinya diekspor ke Singapura. Itu dekat itu. Kepulauan Riau itu Bapak, Batam itu. Banyak toke babi itu mereka. Ya Bapak Ibu. Mereka nggak makan bener. Tapi jadi toke babi, jadi pemelihara babi, usaha babi. Iya, karena memang untungnya besar. Tinggal ekspor ke Singapura. Ya, dekat itu Kepulauan Riau. Nah, orang Yahudi
nggak makan juga nggak boleh melihara babi, karena ini dianggap pekerjaan haram. Haleluya Bapak Ibu, haleluya Bapak Ibu. Nah, cerita tentang anak bungsu tadi sampai dia menjadi pemelihara babi, benar-benar dia menggambarkan miskin luar biasa, mentok itu Bapak Ibu. Udah nggak ada harapan, ya udahlah, jadi pemelihara babi, pekerjaan haram juga nggak apa-apa. Bahkan juga makanan babi hampir dia sikat juga. Jadi benar-benar hampir dia babi luar dalam ini. Haleluya Bapak Ibu, ya babi luar dalam ini. Haleluya. Lalu kemudian dia teringat akan bapaknya. Lalu dia berkata dalam hatinya, wah, di rumah bapakku itu banyak hamba-hamba, banyak pembantu-pembantu, mereka tidak pernah kekurangan. Aku di sini kekurangan. Ya udah, aku bertobat, aku kembali kepada bapakku. Dan nanti kalau aku bertemu dengan bapakku, aku berkata, aku ini ingin kembali bapak, aku berdosa terhadap surga, aku ingin menjadi hambamu saja, aku tidak layak menjadi anakmu. Itu rencananya dia. Dan apa yang terjadi ketika dia pulang? Itu menjadi berubah. Kita lihat ayat Lukas 15 ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Padahal sebenarnya harusnya lengkapnya apa? Aku tidak layak menjadi anak Bapa, jadikan aku salah satu hambamu. Benar Bapak Ibu ya, lengkapnya itu, karena itu yang sudah dia rencanakan, itu dia pikirkan. Tapi saudara tahu, ketika dia mengucapkan kalimat ini, bapaknya masih mengizinkan dia. Tetapi ketika dia akan melanjutkan dengan jadikan aku salah satu hambamu, tidak diizinkan bapak. Langsung bapaknya memotong, zet. Malah dia menyuruh kepada hamba-hambanya, sediakan jubah yang terbaik, berikan cincin, berikan sepatu, pestakan. Hamba-hamba tadi harus melayani anaknya yang kembali tadi. Anaknya tetap sebagai anaknya, tidak dijadikan sebagai salah satu hambanya. Amin Bapak Ibu. Hambanya yang lain disuruh melayani anaknya. Kenapa? Bapaknya tetap menerima anak yang bertobat tadi sebagai anak, bukan hamba. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Hal yang sama juga bagi kita Bapak Ibu. Tuhan tetap menerima kita sebagai anak, bukan hamba. Dan ketika kita sebagai anak, kita berhak atas warisan kerajaan surga. Berhak sebagaimana anak itu juga berhak atas segala kekayaan bapaknya. Amin Bapak Ibu. Ya, kalau saudara hamba, saudara tidak berhak Bapak Ibu, enggak berhak. Saudara justru harus melayani. Sama seperti kisah Abraham. Kenapa Abraham mengusir Hagar? Kenapa Abraham mengusir Ismail Bapak Ibu? Saudara tahu kenapa? Karena mereka hamba, enggak berhak atas warisan berkat Allah bagi mereka. Benar Bapak Ibu? Diusir kan? Nah, itu yang akan terjadi bagi orang Kristen yang menyebut dirinya hamba. Terusir mereka dari hadirat Allah. Terusir Bapak Ibu. Iya, hanya anak yang berhak atas warisan. Karena itulah hari ini saudara jangan kepleset. Aku ini anak Allah, bukan hamba Bapak Ibu ya. Haleluya. Ketika saudara menjadi hamba, saudara tidak akan berhak, saudara terusir. Tapi ketika saudara anak, saudara berhak mendapatkan semua milik Bapa saudara. Kita lihat Galatia 4 ayat 7. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Hal yang sama juga terjadi pada anak bungsu tadi. Bapaknya tidak mengizinkan dia untuk menjadikan dia sebagai hamba, dia tetap anak. Karena dia anak lah, maka dia berhak mendapatkan jubah, dia berhak mendapatkan cincin, dia berhak mendapatkan sepatu, dia berhak mendapatkan pesta dari bapaknya. Dan hambanya yang harus melayani sang anak tadi. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Iya, karena itulah bagi kita hari ini. Hal yang sama juga kita alami, karena ini kisah tentang sorga saudara. Hari ini apapun masalah saudara, apapun dosa saudara, datang kepada Bapa, datang kepada Yesus. Saudara menjadi tetap anak Allah, dan saudara berhak atas warisan Allah bagi setiap kita. Warisan keselamatan, warisan berkat, warisan kesembuhan, warisan banyak hal lagi yang kita butuhkan dalam kehidupan. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Haleluya. Kalau saudara hamba Bapak Ibu, maka saudara adalah orang upahan yang terus bekerja, dan saudara tidak mengalami kasih Allah. Jadi ketika saudara menempatkan diri saudara sebagai hamba, maka kasih Allah tidak akan pernah saudara alami. Karena hubungan Tuhan dengan hamba tidak pernah dijalin oleh kasih. Tapi hubungan Bapak dengan anak pasti ada kasih. Tapi hubungan hamba dengan Tuhan tidak ada kasih. Sama seperti saudara lah. Saya yakin hubungan saudara dengan anak hubungan kasih. Tapi saudara tidak akan pernah hubungan kasih dengan pembantu saudara. Karena itu skandal pasti. Karena itulah bagi kita juga hari ini. Ketika saudara tempatkan diri saudara sebagai hamba di hadapan Tuhan, sampai kapanpun saudara tidak akan pernah mengalami kasih Tuhan bagi diri saudara. Tapi ketika saudara menempatkan iman saudara, aku anak, maka kasih Tuhan akan tercurah berkelimpahan bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Nah, dikatakan lagi lanjutannya Bapak Ibu, Bapak ini menyambut kepulangan anaknya si bungsu tadi dengan berlari. Coba kita lihat. Dan ini juga menjadi ayat terakhir bagi kita. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ya, sekarang lihat kepada saya.
Saudara tahu kenapa bapaknya berlari? Karena bapaknya ingin dia yang pertama berjumpa dengan anak bungsunya. Dia tidak ingin anak sulungnya berjumpa pertama kali dengan si bungsu. Saudara bisa bayangkan enggak kalau seandainya si sulung pertama kali berjumpa dengan si bungsu? Udah ribut itu. Kamu sudah menghabiskan harta ayah kita, berani kembali? Pergi kamu, tidak layak kamu. Haleluya. Dia hakimi dengan iri hati, dengan segala macam. Bahkan juga dia tidak akan mendapatkan semua yang tadi dia dapatkan. Ya jubah, cincin, batu, pesta. Aku lebih layak, aku lebih tua. Ya Bapak Ibu, aku lebih tua, aku siabangan. Kamu itu siap muda, kamu lebih kecil. Haleluya Bapak Ibu, benar kan? Iya pasti gitu. Itulah sebabnya bapaknya ingin memastikan jangan sampai yang sulung berjumpa lebih dulu dengan si bungsu, tapi dia sang bapak berjumpa. Dan ketika dia pertama kali berjumpa, dia akan mencurahkan anugerahnya, kasihnya kepada si anak. Diberikan jubah, diberikan cincin, diberikan sepatu, dipestakan. Ya kan? Hal yang sama juga seringkali dihadapi orang Kristen. Banyak orang Kristen sebenarnya ingin bertobat, kembali ke gereja. Tapi seringkali saudara tua kita, bahkan pendeta kita, bahkan kakak rohani kita sudah memprotes kita. Apaan kamu kembali? Apaan kamu kembali? Sudah didakwa duluan. Bukan dikasih anugerah, tapi sudah didakwa dengan iri hati, dengan segala hukuman dan segala macam. Akibatnya apa? Rencana bertobat, nggak jadi bertobat, pulang dia kembali. Apaan saya ingin bertobat kok malah dihakimi? Yang benar aja. Sering juga karena orang di gereja kan gara-gara gitu Bapak Ibu. Dia memang terkenal dosa mungkin, sudah masuk TV segala macam. Ketika dia masuk ke gereja, semua mata melihat, ngapain itu orang ke gereja? Ngapain Bapak Ibu? Sudah dihakimi Bapak Ibu. Akibatnya apa? Berikutnya nggak mungkin lagi dia datang ke gereja. Saudara tuanya, seniornya, kakak rohaninya sudah menghakimi dia Bapak Ibu. Akibatnya apa? Rencana bertobat tidak jadi. Ya Bapak Ibu, itulah sebabnya si bapak tadi ingin memastikan dia pertama kali berjumpa dengan si bungsu. Berlari-lari dia, the $6 million man. Haleluya Bapak Ibu. Jangan sampai anak tertua saya berjumpa dulu dengan si bungsu. Habis nanti si bungsu dihakimi, habis nanti si bungsu dimaki-maki. Benar? Tapi dia pertama kali berjumpa. Sehingga ketika dia pertama kali berjumpa, maka dia bisa memberkati anaknya dan anaknya bungsu bisa kembali kepadanya. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, mari kita mengalami anugerah dalam Tuhan, karena kita ada dalam Bapa kita. Tapi seringkali memang ketika kita sudah Kristen, ketemu dengan Bapak rohani kita, ketemu dengan kakak rohani kita, justru kita makin dihakimi Bapak Ibu. Sehingga saudara ketika Kristen, mungkin saudara berkata, kok ketika saya pertama kali bertobat, kok kayaknya doa ini tokcer banget, kok kayaknya jawaban doa itu mantap banget, lancar. Tapi ketika semakin lama sebagai orang Kristen, kok kayaknya doa itu gak kejawab, mentok terus di langit-langit. Karena apa? Saudara telah dijejali dengan segala taurat, syarat-syarat, sehingga saudara merasa tidak layak mendapatkan semua anugerah Tuhan dalam kehidupan saya. Saudara, amin Bapak Ibu? Iya. Dan mari kita belajar juga mengampuni seperti Yesus ampuni. Ketika Yesus mengampuni Bapak Ibu, Yesus berkata, ketika ada seorang penzina, wanita berzina, ditangkap, didorong ke hadapan Yesus, mereka pingin agar Yesus merestui mereka, merajam wanita ini, dilempari dengan batu. Tapi Yesus berkata, barang siapa merasa tidak berdosa, dia pertama kali yang melempari wanita ini dengan batu. Ada yang melempari? Tidak ada. Kenapa? Semua orang berdosa. Seringkali sesama orang berdosa, tangannya tajam banget untuk membunuh orang. Haleluya Bapak Ibu, mendakwa orang, padahal dia sendiri berdosa. Haleluya Bapak Ibu, seringkali kan. Dan Yesus berkata juga kepada wanita tadi, apa berkata? Aku pun tidak menghukum engkau, aku mengampuni engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya apa? Pengampunan Yesus diberikan dulu, setelah itu baru diberikan perintah jangan berdosa lagi. Benar Bapak Ibu? Tapi bertobat. Benar? Jadi urutannya pengampunan dulu, baru disuruh bertobat. Benar Bapak Ibu ya? Urutannya gitu kan? Tapi seringkali orang Kristen dibalik. Apa yang Yesus lakukan dibalik. Seringkali orang Kristen ketika orang datang bertobat kepada dia, orang Kristen berkata apa? Buktikan dulu kamu bertobat. Kalau kamu sudah terbukti bertobat, aku sudah melihat, aku akan buktikan, aku akan mengampuni engkau. Jadi pertama kali dituntut bertobatnya dulu, pengampunan belakangan. Padahal Yesus mengampuni dulu, minta bertobatnya belakangan. Berarti itu dibalik kan? Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah banyak orang jadi nggak bertobat Bapak Ibu. Haleluya. Karena harus ditunjukkan dulu pertobatannya. Ini repot. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah baik kita hari ini. Mari apa yang Yesus lakukan, itu yang kita lakukan. Berikan dulu pengampunan kepada sesama kita. Siapapun mereka berdosa, berikan kesempatan, berikan pengampunan. Setelah itu saudara bisa berkata, aku sudah mengampuni, jangan berbuat dosa lagi. Dan ketika saudara lakukan demikian, pasti semakin banyak orang Kristen yang datang bertobat dan berjumpa dengan Tuhan Yesus, mengalami keselamatan, mengalami berkat, mengalami kemenangan dalam kehidupan. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, paling lama bagi Tuhan Yesus.